pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JAK TV sejak 2007 berkomitmen untuk pemilu kada Jakarta. Sebuah konsistensi untuk pemimpin Jakarta. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi nih pemirsa, bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dan kepada Ibu Lili ini Bu ya, sebelum ke Pak Ustadz ya, mohon maaf Ibu Lili, ini kan kita berbicara mengenai ibu ya Bu ya. Dan ini mohon maaf yang di sini yang waktu sakit ini putrinya ya Bu ya, Mbak Ayu ya. Ini bagaimana sih Bu perasaan ibu begitu mengetahui bahwa memang putri saya saat itu menderita sakit Bu? Rasanya itu ya seperti sakit sendiri ya. Jadi anak sakit, saya juga rasanya semua badan ikut sakit ya rasanya. Karena anak itu kan ya istilahnya ya buah hati ya. Udah segalanya lah ya. Jadi kalau anak sakit, kita orang tua tetap ikut rasa sakit ya, Bu, ya. Makanya saya begitu anak sakit tuh udah berbagai macam cara, apalagi sakitnya tuh istilahnya kalau boleh dibilang ya istilahnya sakit yang serius ya. Mama nih Bu, sakit apa nih Mbak Ayu? Jadi keluhannya sebenarnya sakit pinggang, sakit pinggang. Nah tapi begitu ke dokter katanya sih ada penyilangan apa sih, kita nggak tahu deh medis itu apa. Jadi saluran kemihnya itu menyilang atau gimana. Jadi harus diperbaiki gitu. Jadi karena penyilangan itu timbul batu. Jadi mungkin karena nggak lancar airnya ya, air pispisnya itu kan nggak lancar. Jadi pada saat itu ada batunya juga. Jadi sambil diangkat batu sambil penyilangannya itu diperbaikin. Itu bisa kalau penyilangan itu kalau menurut medis waktu itu apa Bu? Disebabkan karena apa? Dokter bilang saat itu bawaan. Nah saya juga bingung, bawaan tuh kan harusnya kalau bawaan biasanya dari kecil ya. Iya. Masalahnya timbul masalah ya. Ini merasakan udah umur 23 kali kemarin ya. Begitu selesai udah kerja, selesai kuliah udah kerja ada setahun. Itu baru terasa gitu loh. Dia sakit seperti itu ya. Ya sekarang namanya sakit pinggang tuh sampai tangan tuh pada dingin gitu, saking nahan sakit kan ya. Orang tua mana yang nggak juga ikut merasa sakit, tentunya kan juga ikut sakit. Jadi yang saya rasakan pada saat itu ya saya sendiri ikut sakit. Ikut sakit. Sendiri sebenarnya sakitnya tuh seperti apa sih Mbak yang dikatakan sakit pinggang karena adanya batu ginjal ya? Seperti apa nih Mbak? Sakitnya itu kayak pegel di bagian pinggang kanan. Awalnya pegel. Terus semakin kesini semakin terasa sekali ya. Jadi kayak orang ditonjok gitu loh. Jadi yang kayak gimana ganjel gitu. Yang sampai aku tuh pingsan di kantor. Sakit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi kalau mau bangun itu harus pelan-pelan duduk dulu terus baru berdiri. Gitu, sakitnya yang hebat sekali. Itu pas bagian perut juga terasa sakit juga? Di sini. Pinggang. Oh, pas di bagian pinggang tengah sini berarti ya? Sebelah kanan. Ini sudah sempat dilakukan operasi atau? Iya, jadi pada saat itu kan dia sakit, kita bawa ke dokter.
Nah dokter menyatakan pada saat itu ya itu tadi ada batu, jadi dia didiagnosa lagi lebih dalam mungkin ya. Berapa hari kan dirawat, jadi di situ udah di USG, udah di foto, udah di macam-macam, katanya ada penyilangan tadi itu. Nah dokter saranin harus operasi kan. Ya kita namanya orang tua pada saat itu dalam keadaan panik, bingung, macam-macam, sedih ya. Iya Bu. Kalau dokter menyarankan operasi ya kita pada saat itu juga menanyakan gitu, apa operasi itu menjamin bahwa tidak akan ada lagi yang namanya sakit-sakit batu di istilahnya lagi, bukan operasi itu kan istilahnya ini yang diperbaiki apanya dok, saya juga sempat nanya. Ya salurannya, katanya salurannya tuh nggak normal, nggak seperti orang-orang, katanya menyilang seperti itu, kita nggak tahu lah. Memang ada fotonya, cuman kan juga gambar-gambarnya saya nggak begitu jelas. Akhirnya dioperasi kan saat itu, dioperasi 3 bulan setelah operasi sakit lagi. Oh malah kambuh lagi? Sakit lagi. Nah kita orang tua tambah bingung kan, katanya dulu penyebab sakitnya batu dan penyilangan. Penyilangan sudah diperbaiki, batu sudah diangkat, kok sakit lagi? Saya bilang, apa ini dok? Katanya, oh ini Bu, ini masih kurang lancar, jadi harus operasi lagi. Harus sampai 2 kali operasi? Harus dioperasi lagi. Ini kurang lancar nih memang karena penyilangannya itu pada saat itu memang belum. Pada saat itu baru difoto, mungkin dokter belum lebih jauh ya. Pokoknya jadi terjadi pembendungan lagi, jadi air kencingnya nggak lancar ya. Jadi di bawah ginjal tuh membendung air ya, jadi nggak lancar. Akhirnya ini harus dibuka lagi Bu. Buka bagaimana dok? Saya bilang harus dioperasi lagi. Loh bukan kemarin udah, apa nggak itu nggak cukup? Saya bilang ya ini terjadi lagi Bu, makanya ini nanti saya perbaiki. Jadi kayak dipermak lah, kalau levis mungkin dipermak ya. Saya kan kalau celana dipermak ya. Nah kalau celana levis mungkin dipermak. Nah saya kan sebagai orang tua, dia bukan saya yang akan menjalani, tapi tetap aja kayak diiris-iris hati saya juga ya. Kemarin habis dioperasi lagi. Tapi pada saat itu kan baru 3 bulan ya, jadi untuk menjalani operasi lagi itu belum cukup. Mungkin karena masih basah kali ya Bu. Masih basah, jadi kalau menurut dokter katanya belum layak. Jadi untuk membantu itu sementara menurut dokter itu harus pasang selang. Pasang selang? Selangnya tadi mana ya? Ini dipasang selang di bagian apa ini? Selangnya belum diambil, nanti itu pas berikutnya. Oh ya, nanti kita boleh kasih lihat ya kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk dilakukan. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang datang ke klinik Terapi Kolbu, Anda bisa langsung catat. Ini alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 021858 2029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Ini bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Dan pemirsa, perlu diketahui juga bahwa memang di klinik Terapi Kolbu ini tidak menggunakan yang namanya herbal, obat-obatan, jamu, jarum suntik, pemijatan, ataupun juga tidak menjual ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan nih pemirsa, Anda tidak perlu takut kalau memang di Terapi Kolbu ini menggunakan yang namanya bantuan jin. Tidak ada sama sekali. Jadi nih, terapi ini memang sangat berbeda dengan terapi alternatif yang lainnya. Dan langsung lagi kita kembali nih kepada Mbak Ayu nih ya, tadi sempat kita terpotong nih Mbak, bahwa memang pada saat itu langsung dimasukin selang ya, oleh dokternya. Ini kalau tadi coba Bu, saya boleh lihat Bu, di selangnya seperti apa ini nih? Selangnya, jadi pada saat itu kan harus dioperasi lagi. Boleh diangkat sedikit Bu ya? Nih kalau panjangnya saya segini. Itu buat bantu mengeluarkan itu ya, pipisnya ya? Pipisnya. Karena kan salurannya katanya begitu habis dioperasi kan kata udah dibetulin. Udah betulin karena harus dibuka lagi. Karena belum layak lah ya, masih basah. Jadi untuk sementara dipasang ini. Panjang banget ya? Untuk operasi yang berikutnya. Operasi yang kedua. Rencana medis ya. Nah, terus udah kita jalanin ini. Nah, sepanjang dengan adanya alat ini di dalam badannya ya otomatis kan nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Istilahnya gerakan juga terbatas. Kalau terlalu lelah sedikit juga capek gitu. Nah, setelah pasang ini ya kita sebagai orang tua masih tetap berikhtiar ya, gimana caranya, apa ada ya jalan penyembuhan yang lain yang biar bisa membantu ya, biar terbebas istilahnya ya, jangan sampai ada operasi lagi lah. Nah, pada saat itu saya tuh ya saya masih ingat ya, sore saya habis sholat asar, saya mohon petunjuk di situ, ya Allah mohon petunjuk, mungkin ada cara lain untuk mencari penyembuhan. Nah, pas saya lihat pas acara Terapi Kolbunya Ustadz Sony. Nah, di situ saya langsung tergugah pengen mencoba gitu ya. Kebetulan kan saya Ayunya kan ke kantor kerja ya. Begitu malamnya saya cerita sama dia, nah dianya juga istilahnya mau juga ya. Akhirnya Sabtunya langsung kita berangkat ke sana. Nah, begitu sampai di sana kita ya istilahnya Pak Ustadz Sony bilang harus 9 kali pertemuan ya, 9 kali terapi. Nah, begitu habis kita jalanin udah seminggu sekali. Jadi kita pada saat itu cuma seminggu sekali ya. Tiap hari Sabtu seminggu sekali. Nah, itu berjalan 5 kali terapi ya, 5 kali terapi. Ustadz Sony bilang setelah 5 kali terapi coba tes ke dokter. Nah, begitu tes ke dokter, kontrol dokter udah di USG sampai diulang-ulang itu USG-nya ternyata airnya itu sudah lancar, sudah yang penting tidak ada pembengkakan lagi, tidak ada bendungan air lagi. Oh, tuh bendungan air itu sudah hilang. Jadi pada saat dipasang ini sakitnya dia itu kan karena adanya pembendungan air ya. Bendungan air itu jadi sakit, maka dipasang selang ini biar airnya ngalir, lancar. Tapi pada saat itu kan kita pernah kontrol juga masih ada bendungan. Nah, tapi setelah diterapi 5 kali itu harusnya 9 ya. Terima kali terapi kita langsung ke dokter, udah nggak ada penyumbatan lagi, nggak ada. Jadi pada saat itu udah Ibu kalau Ayu mau dilepas udah boleh. Alhamdulillah ya. Baru 2 bulan. Padahal baru 2 bulan. Harusnya kan usia dia kan harusnya 3 bulan. Itu baru 2 bulan karena sudah dinyatakan bersih, sudah tidak ada bendungan air, tidak ada bengkakan di salurannya, ya udah harus dilepas. Alhamdulillah bisa dilepas ininya. Jadi udah, dan terapinya baru 5 kali. Yang harusnya direncanakan 9 kali. Yang medis harusnya 3 bulan, ini 2 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang ya, dan mudah-mudahan untuk seterusnya. Amin insya Allah ya Bu ya. Baik, ini Mbak Ayu nih kan begitu terapi ya Mbak ya. Yang sudah dirasakan apa sih Mbak perbedaannya pada saat awal terapi masih ada rasa sakit-sakitnya di bagian sakit. Ini berapa kali terapi sampai akhirnya merasakan kok perut saya sudah agak enakan ya? Ke yang 4 tuh sebenarnya udah agak berkurang. 4 terus begitu Ustadz Sony nyatakan yang kelima udah kontrol aja. Baru saya kontrol, ternyata emang benar udah nggak ada penyilangan lagi, udah nggak ada bendungan lagi.
nyatakan sembuh total. Alhamdulillah banget. Ini terapi yang dilakukan di tempatnya Pak Ustadz Sony seperti apa sih? Kan memang kan perlu memang pemirsa juga diketahui bahwa memang di tempatnya Pak Ustadz Sony ini terapi kolbu tidak ada yang namanya jamu-jamuan ya. Pemijatan juga tidak ada. Apalagi Bu yang namanya pakai jin ya Bu ya. Serem banget ya. Ini nggak ada sama sekali. Emang sempat ada yang bilang katanya hati-hati nanti dibantu jin gitu. Iya, biasanya kan pastinya pemirsa juga pada bingung nih gimana sih nih caranya gitu kan kalau tanpa obat, tanpa pijit, jadi nggak diapa-apain kok bisa sembuh gitu. Nah sebenarnya seperti apa sih Mbak terapinya nih Mbak? Waktu aku datang ke sana konsultasi pertama itu diterapi sama asistennya Ustadz Sony ya di tempat yang sakit itu selama 1 jam. Jadi kita tiduran di sana itu aku ngerasain yang nyaman, yang kita pasrah ya sama Allah. Meskipun dikasih yang sakit yang luar biasa tapi sakit dari Allah dan akan diangkat sama Allah ya kan. Ini diberitahu oleh terapisnya untuk Mbak pasrah gitu. Pada saat itu sih. Jadi kita aja niat kita pasti kita sembuh dengan jalan ini gitu kan. Allah menentukan jalan yang lain. Di terapi di tempat yang sakit dipegang setelah 1 jam baru sama Ustadz Sony-nya di terapinya. Ada gitu. Pas pada saat di terapi itu yang dirasakan apa sih Mbak? Kayak aliran doa ya. Jadi tenang kita. Terus di sini juga ada yang gimana sih yang kayak membentuk pokoknya nyaman deh gitu. Malah terasa nyaman ya. Nyaman. Baik-baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini cukup menarik sekali nih pemirsa ya perbincangan kita untuk malam hari ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. أعلم أن